Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi berbagai macam kenikmatan, karunia yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kita bisa sehat, ya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan segala macam urusan. Dan kita harus tabah menghadapi hidup ini, karena di dunia ini adalah ujian dan cobaan yang harus kita hadapi sampai kita meninggal dunia, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tema kali ini adalah tentang kesenjangan sosial. Nanti kita akan kupas tuntas tentang kesenjangan sosial itu apa, mengapa, dan sebagainya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kala saufa ta'lamun, tsumma kala saufa ta'lamun. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibat. Begitu juga dalam Al-Quran dijelaskan, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'u'al yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, ini adalah gambaran bahwa ada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya. Apa itu kesenjangan sosial? Yaitu sebuah kondisi di masyarakat yang menunjukkan ada ketidakseimbangan antara perbedaan dalam sejumlah aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Jadi perbedaan yang mencolok. Misalnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, yang usahanya laris, yang sepi-sepi, hampir tutup. Ya. Dalam budaya juga sama. Ada sisi lain budaya yang bagus, ya terpelihara, maju, yang satu punah budayanya. Begitu juga hal-hal yang lain. Ini terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak seimbang, baik secara individu maupun kelompok, tidak seimbang. Maka bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Ya,
tentu saja kita kembali pada agama, ya kembali pada Allah, ajaran-ajaran Allah, bagaimana kita menyikapinya, ya. Oh, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu usahanya maju, yang satu mau bangkrut, yang satu hebat pengetahuannya, yang satu tidak begitu hebat. Budaya juga sama. Kesenjangan sosial terjadi di masyarakat kita. Ya, maka ini yang kadang-kadang hati seseorang itu ada yang menerima, ada yang tidak. Maka bagaimana kita menyikapi kesenjangan sosial tersebut, ya supaya Allah tetap prioritas kita, ya kita semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, ikuti ketentuan Allah. Apapun yang ada di sekitar kita itu adalah merupakan ujian, cobaan, supaya kita itu bijak dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan kesenjangan sosial di masyarakat. Misalnya faktor sumber daya alam, apalagi di Indonesia ini berpulau-pulau, lautnya lebih luas dari pulaunya. Nah, sehingga antara pulau satu dengan pulau yang lain terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga di sisi lain ada yang kaya raya, ya, sumber daya alamnya ada yang gersang. Ada tanaman yang banyak, yang subur, yang ada di satu pulau, di pulau yang lain tidak ada. Ini faktor sumber daya alam di Indonesia itu bervariasi potensi-potensi alam yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Ya. Antara kebijakan pemerintah pusat, kemudian daerah, ya, provinsi, kadang-kadang tidak seimbang di situ. Pembagiannya berapa persen, ya kan? Daerah satu kaya, daerah satu miskin, ya. Kebijakan pemerintah seperti apa? Jadi semuanya itu kembali kepada pemerintah dalam mengatur tentang kondisi masyarakat pulau-pulau wilayah Indonesia. Maka pasti akan terjadi kesenjangan sosial karena kebijakan pemerintah ya dalam pulau satu dengan pulau yang lain berbeda. Ya, provinsi satu provinsi yang lain pasti berbeda-beda karena kondisinya berbeda, wilayahnya berbeda, potensi sumber daya alamnya juga berbeda-beda, termasuk dalam bidang politik juga berbeda-beda. Pengaruh globalisasi ini juga berpengaruh terhadap kesenjangan sosial. Ya, pengaruh dari Eropa akan berbeda dengan pengaruh dari Asia. Pengaruh Jepang akan berbeda dengan pengaruh Amerika. Pengaruh Amerika akan berbeda dengan pengaruh dari Saudi Arabia. Jadi kepentingan-kepentingan globalisasi itu berbeda-beda. Ya, antara blok barat, blok timur, dan sebagainya. Pasti berbeda-beda. Maka ini yang akan menjadikan kesenjangan sosial terjadi. Letak dan kondisi geografis suatu daerah jelas berbeda itu. Ada yang kaya, ya daerahnya, ada yang miskin, ada yang luas, letak geografisnya, ada yang tidak. Ya. Ada yang subur, makmur, ada yang tidak, ada yang padat penduduknya, ada yang sedikit penduduknya, berbeda-beda. Termasuk kondisi demografis juga berbeda-beda. Pendidikan juga berbeda-beda. Ada yang banyak perguruan tingginya di satu daerah, yang satu daerah itu sedikit. Ya. Ada yang tidak merata, SD-nya tidak merata, SMP-nya, SMA, SMK, perguruan tinggi tidak merata.
Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang tidak mampu berpendidikan sehingga hanya cukup SD ya atau SMP sekolahnya. Di sisi lain sampai doktor, sampai profesor dan sebagainya. Ada kesenjangan pendidikan dalamnya ini. Ada perbedaan status sosial, ada yang kaya raya, ada yang miskin, ada yang golongan ningrat, ada yang golongan rakyat. Nah, ini juga berbeda-beda status sosial. Kurangnya lapangan kerja jelas ya di Indonesia itu masih kurang lapangan kerja dikarenakan terbatasnya perusahaan-perusahaan ya lowongan pekerjaan dan sebagainya sementara pertumbuhan penduduk membludak begitu banyak. Lalu ciri-ciri kesenjangan sosial itu apa aja? Ya, tidak hanya dirasakan oleh sekelompok tertentu saja, melainkan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Jadi kesenjangan sosial itu tidak hanya satu kelompok atau dua kelompok, tapi hampir semua masyarakat yang ada di Indonesia itu merasakan bahwa di Indonesia itu terjadi kesenjangan sosial. Keadaan mengganggu norma sosial dan tidak menyenangkan karena perbedaan itu ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sehingga norma-norma sosial dan keadaan itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan di dalamnya. Selebih masyarakat sudah menganggap kondisi tersebut sebagai suatu masalah dan mencari solusi untuk memecahkannya. Jadi harus ada solusinya bagaimana kondisi kesenjangan sosial di masyarakat itu, cara menyelesaikannya seperti apa solusinya. Diperlukan adanya pemecahan masalah secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengendalian, penyelesaian yang dilakukan secara bersama oleh kelompok masyarakat. Saya duduk bersama Pak RT, duduk bersama dengan warganya, Pak RW duduk bersama dengan warganya, Pak Lurah, ya, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur, ya, sampai ke tingkat pusat Presiden bisa duduk bersama dengan para menteri, ya, dengan para gubernur, para bupati, semua tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga bisa diselesaikan tentang kesenjangan sosial tersebut. Apa dampak kesenjangan sosial, kecemburuan sosial terhadap kelompok lain? Di sisi lain mungkin sejahtera, di sisi lain tidak sejahtera, nah, kelompok itu disatukan. Ya, maka perlu adanya solusi penyelesaian masalah. Nah, dampaknya adalah kecemburuan di dalamnya. Ya, dampak kesenjangan sosial cemburu terhadap kelompok-kelompok yang berbeda-beda tersebut. Timbulnya kelompok kecil dalam masyarakat, jadi berkelompok-kelompok, ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sebagainya membentuk kekuatan karena tanpa ada kekuatan itu kesenjangan sosial akan terus meningkat. Tingginya kejahatan, ya kasus kejahatan itu semakin ke sini semakin besar, semakin bertambah luas. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penjambretan, korupsi, kolusi, nepotisme, ya, pencucian uang. Ini kejahatan-kejahatan semakin ke sini semakin luas, semakin banyak, bukan semakin sedikit. Ini dampaknya, dampak kesenjangan sosial ada kejahatan merajalela. Perbedaan tingkat kesejahteraan jelas berbeda. Yang satu BPR gajinya 100 juta lebih misalnya. Ya, guru 75.000, 100.000. Ada yang 300.000. Ada kesenjangan kesejahteraan. Gaji menteri dengan gaji Pak Lurah, wah jauh adanya kesenjangan. Sulitnya menemukan tenaga kerja yang kompeten. Nah, akhir-akhir ini tenaga kerja Indonesia memang sudah digantikan oleh robot. Ya banyak yang di PHK, ya.
sehingga akan sulit menemukan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidangnya sehingga diperlukan di perusahaan tersebut. Maka harus adanya suatu pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang maksimal sehingga siap bekerja. Ya. Selanjutnya beberapa cara mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM harus ditingkatkan sehingga berkualitas, punya kompetensi yang tinggi, punya kecerdasan yang diasah sehingga akan maksimal inovasi dalam berpikir, sehingga ada kecerdasan verbal, ada kinestesis, logis, matematis, intrapersonal, naturalis, dan sebagainya dikembangkan sehingga akhirnya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal serta pelatihan-pelatihan ditingkatkan sehingga akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya adalah memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak ada warga negara yang istimewa, semuanya sama, baik yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, ya, para menteri, bupati, wali kota, RT, kepala keluarga, sama aksesnya sebagai warga negara yang baik dan benar, sehingga akan bisa melaksanakan tugas, hak, dan kewajiban sebagai masyarakat. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi jangan sampai alamnya saja yang kaya raya, yang subur, sementara tidak bisa diolah karena keterbatasan SDM, sehingga harus dioptimalkan pengolahan sumber daya alam. Bagaimana barang-barang yang mentah dirubah menjadi bahan jadi, ya, itu kecerdasan naturalis. Bagaimana rotan-rotan, ya, dibuat menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dijual, diekspor ke luar negeri sehingga menjadi mahal. Bagaimana tumbuh-tumbuhan diramu jadi menjadi obat, ya. Pokoknya semua benda-benda yang ada di sekitar kita harus mampu diolah, ya, sehingga menjadikan sesuatu yang bermanfaat, bernilai tinggi yang pada akhirnya bisa dijual dan pada akhirnya akan bisa memenuhi masyarakat kita, memenuhi sandang, pangan, papan, akan sejahtera. Jadi sumber daya alam harus berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Yang selanjutnya adalah pemerataan pembangunan. Pembangunan dalam segala bidang itu harus merata, baik di desa, di kota, di provinsi, di pusat, harus dirata, harus merata. Jangan sampai ngumpul di Jakarta semua atau ngumpul di provinsi semua. Perguruan tinggi harus merata. Jaraknya berapa kilometer ada, berapa meter ada, dan sebagainya. Jangan ngumpul di perkotaan saja. Begitu juga perusahaan-perusahaan jangan ngumpul di perkotaan, tetapi pemerataan pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya harus merata. Yang selanjutnya adalah menciptakan peluang pekerjaan. Nah, maka penting adanya peluang pekerjaan sehingga generasi muda itu tidak nganggur. Ya, sekarang banyak pengangguran karena peluang pekerjaan sedikit. Maka bagaimana masyarakat kita itu bisa menciptakan lapangan kerja baru, berwirausaha penuh dengan inovasi. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi kesenjangan sosial, perlu adanya peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 8 cara meningkatkan kualitas iman. Pertama adalah memperbaiki sholat kita. Harus benar sholat kita, gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaannya, ya, wudhu kita menjadi ahli di masjid, sholat di masjid, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mentadaburi Al-Quran. Kita harus sering membaca Al-Quran
mempelajari, yang sehingga kita ajaran-ajaran Al-Quran itu benar-benar terkuasai. Seringlah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Orang-orang yang soleh itu harus kita dekati. Ya. Dengan demikian, maka kita itu menjadi orang yang soleh, mengikuti orang yang soleh. Minimal kalau kita salah, dinasihati. Minimal kalau kita belum sholat, diajak sholat. Dekat dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, membaca buku-buku Islam. Perbanyak buku-buku Islam. Ya. Sehingga kita memperdalam ilmu agama Islam dengan sering membaca. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca ya? Di samping buku-buku, ya Al-Quran, alam semesta ini kita baca. Yang kelima, mempelajari ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu dan alam. Ya. Itu penting kita pelajari. Ya. Ilmu pertanahan, ilmu ekonomi, ilmu budaya, ilmu teknologi, ilmu sosial, semua dipelajari oleh kita sehingga tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Yang keenam, mentadaburi alam semesta, ingat kepada Allah. Begitu kita melihat alam semesta, betapa indahnya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, betapa indahnya alam semesta ini. Ingat bahwa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjalankan perintah Allah secara konsisten, bertakwa pada melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai mati kita menjadi husnul khotimah. Ya. Baik di pengusungnya, sehingga kita itu akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan yang ke-8, melakukan evaluasi diri. Selama ini bagaimana, apakah kita itu sudah benar atau belum. Ya. Perbuatan kita, perilaku kita, akhlak kita, ya, aktivitas kita, apakah sudah sesuai dengan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Evaluasi setiap hari, evaluasi setiap jam, evaluasi setiap detik, bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting evaluasi diri supaya kita mengetahui tentang kelemahan-kelemahan kita, sehingga begitu kita mengetahui kelemahan-kelemahan kita, rubah dari kelemahan menjadi kekuatan, sehingga kita itu benar-benar menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Saya akan bacakan puisi tentang kesenjangan. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi kesenjangan ini dengan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang sunyi, ku duduk sendiri di depan istana ini. Gedung megah dan patut ditangisi, bagaikan pejuang yang telah mati. Itulah gambaran lembaga bergengsi. Tiada hari tanpa mengobral janji. Kebusukan pun hanya ditutup-tutupi. Kekuasaan menjadi penuh misteri. Kesejahteraan rakyat dimonopoli. Kini demokrasi menjadi teka-teki. Wahai dirimu yang pintar penuh kreasi. Manusia-manusia penuh imajinasi. Tak bisakah kau sedikit peduli? Tak bisakah kau berhenti mengkhianati pada rakyat kecil yang berdemonstrasi, yang berjuang demi sesuap nasib? Di pojok hati yang sepi, aku berharap perubahan yang berarti. Ku nanti hak rakyat untuk mengadili, namun satu hal yang sungguh ku sadari, aku harus tegar berdiri melewati hari dalam dunia politik yang penuh dengan basa-basi. Nah, kita harus menyikapi
keadaan kesenjangan sosial ini dengan selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah ujian buat manusia, apakah kita benar-benar lulus ujian di dunia atau tidak. Apakah kita menjadi orang yang benar-benar dicintai oleh Allah atau tidak. Apakah kita benar menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan ini atau tidak. Dan saya harap mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang bertobat kepada Allah, menjadi orang yang benar-benar akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga Allah akan mengasih penghargaan kita. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah rijai ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Hei jiwa yang tenang ke sini, mari masuk ke dalam jamaahku dan masuk ke dalam surga. Itulah penghargaan yang tertinggi dari Allah kepada orang yang bisa menyikapi keadaan sosial masyarakat ini dengan baik sehingga kita itu benar-benar lulus ujian dari keadaan yang ada di sekitar kita, masyarakat kita, kesenjangan sosial yang ada di sekitar kita. Itu adalah ujian. Ya. Sehingga apakah kita lulus ujian atau tidak, maka kita selalu berdoa supaya kita itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita itu bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.